Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Kasih Umas, Kanit Ranmor, Satreskrim, Polres Metro Jakpus, dan Kanit Laka, Kasubnit Laka, Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dan yang saya hormati Mbak Lorenta yang saya hormati, dan yang saya hormati dan kami banggakan teman-teman media di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat. Pada pagi hari ini Polres Metro Jakarta Pusat akan melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait dengan tindak pidana menguasai dan memiliki senjata api yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang menguasai, membawa, mempunyai, memiliki, dan menyembunyikan senjata api. Waktu dan tempat kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 April sekitar jam 07.55 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Keramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Pelaku inisial S, 31 tahun, warga Kebonanas, Jatinegara, Jakarta Timur, berprofesi sebagai pengacara. Kronologisnya pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 sekitar pukul 07.55 waktu Indonesia bagian Barat, anggota lalu lintas Polres Metro Jakarta Pusat menerima laporan bahwasanya telah terjadi laka lantas. Pada saat itu tim dari lalu lintas langsung melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan barang bawaan, yang mana ditemukan satu pucuk senpi jenis Makarov kaliber 7,65 mm, dan sehingga pada saat itu anggota Satlantas memberitahukan kepada tim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan langsung mengamankan tersangka dan barang bukti untuk dibawa ke Mapolres Jakarta Pusat. Kemudian tim langsung melakukan, tim unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pengembangan dan menginterogasi pelaku. Didapat ada senjata lainnya berupa satu pucuk senjata laras panjang tanpa peluru yang dirakit. Kemudian satu senjata airsoft gun ini tanpa peluru. Kemudian ketiga senjata api ini diamankan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Selanjutnya tim opsional unit Ranmor yang dipimpin oleh Kanit Ranmor melakukan penggeledahan terhadap rumah tersangka S dengan hasil tidak ditemukan senjata api lainnya di rumahnya. Hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka mendapatkan senjata api jenis Makarov kaliber 7,65 mm ini dari seseorang inisial A yang dibeli dengan harga 30 juta rupiah. Untuk senjata api jenis laras panjang, TSKS membeli dari seseorang inisial apa tadi? Siapa?
inisial S di daerah pasar dari toko Senapan di Pasar Baru Jakarta Pusat tahun 2016. Nah, untuk nama tokonya si tersangka S mengakui sudah lupa. Kemudian untuk senjata airsoft gun itu didapat dari toko yang berada di Senayan Trade Center pada tahun 2015. Harganya 3 juta rupiah. Dari temuan terhadap barang bukti senjata api, kemudian tim melakukan koordinasi dengan Sat Narkoba agar dilakukan tes urin, yang mana juga tersangka S positif narkoba. Jadi untuk sementara berdasarkan keterangan dari tersangka S, kami akan terus melakukan pencarian terhadap inisial A dan toko-toko di mana tempat tersangka S membeli senjata api tersebut. Untuk motif pelaku, tersangka S sengaja menyimpan dan menguasai dan memiliki senjata api untuk pertahanan diri, karena tersangka S sudah 2 kali mengalami serangan dari orang tak dikenal. Ini udah dicek motif apa, 2 orang tak dikenal itu udah dicek, Pak. Dia udah 2 orang tak dikenal, masalah apa? Terkait dengan undang-undang pelanggaran undang-undang darurat, barang bukti yang diamankan oleh tim Operasional Unit Anmor adalah 1 pucuk senjata api jenis Makarov kaliber 7,65 mm, 1 pucuk senjata replika Glock 34 elektrik warna hitam tanpa peluru, 1 pucuk laras panjang senapan angin merek Diana 47 warna coklat tanpa peluru, 1 buah holster sarung senjata api, dan 1 unit Daihatsu Sigra warna hitam B2033 KKS, dan 3 unit handphone. Terhadap tersangka S, penyidik menerapkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara. Mungkin teman-teman media ada yang bertanya? Iya. Mana mic-nya kasih? Oke, terima kasih. Terkait dengan mungkin motif lain ya, untuk dalam hal dia tersangka S memiliki dan menguasai senjata api, tadi sudah saya sampaikan berdasarkan hasil dari proses penyelidikan dan penyidikan dan juga keterangan tersangka, motif sementara ini adalah untuk pertahanan diri tersangka S karena sudah 2 kali mengalami serangan dari orang tak dikenal. Nah, terkait dengan dugaan apakah tersangka S membackingi atau melindungi seseorang pelaku kejahatan, itu nanti kami akan lakukan pendalaman kembali. Ya, jadi mohon waktu. Ada lain? Iya.
Tadi yang pertama mah? Oh, enggak. Kenapa? Ya, dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka memang mengakui berprofesi sebagai pengacara, namun tidak dalam menangani suatu kasus. Terkait dengan profesi apa saja yang boleh untuk menguasai dan memiliki senjata api, itu siapa saja boleh atas asal memiliki izin, kelengkapan izinnya yang dikeluarkan oleh Baintelkam Mabes Polri. Ya, itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing ya, Mbak. Dan izin untuk pelaku sendiri waktu kejadian kecelakaan itu ada pengaruh narkoba atau gimana, Dan? Ya, untuk penyebab kecelakaan itu mungkin nanti wewenangnya lalu lintas ya yang mengatakan. Tapi yang jelas tersangka S yang bawa mobil siapa? Tersangka S positif narkoba setelah dicek di tes urin. Ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka, memang tersangka mengakui mendapat 2 kali serangan. Namun setelah itu sebelum dia mendapatkan senjata api. Warga negara Indonesia, tersangka S. Bentar. Ya. Pelaku ini di bawah pengaruh alkohol atau seperti apa? Ya, kronologis terungkapnya kepemilikan senjata api ilegal ini berawal dari laka lantas, yang mana tersangka S pada saat itu membawa 1 unit mobil Sigra dan posisinya itu mobil ini ditabrak oleh mikrolet ya. Gimana? Coba. Izin untuk menjelaskan sebelum terjadinya kronologis, kedua kendaraan antara mikrolet dengan mobil Sigra ini berjalan beriringan di Jalan Keramat Raya. Terjadi serempetan, hanya senggolan mikrolet depan, Sigra di belakang. Karena terjadi serempetan sehingga berhenti, terjadi cekcok mulut, ribut di TKP, sehingga laporan dari warga, anggota kami datang ke TKP, sehingga kedua kendaraan tersebut dibawa ke pos lapangan Banteng. Setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan Banteng, masalah surat-surat kendaraan, beliau ini tidak ada, baik SIM maupun STNK. Karena ribut, sehingga bapak ini dikasih tahu apa semuanya, masih marah, nggak ada musyawarah. Sehingga pada saat anggota kami duduk, berdiri sama teman Pak Pitardi itu, dia jongkok kelihatan senjatanya. Lah pada saat itu anggota kami yang namanya Aibtu Pitardi langsung dipegang, diambil senjatanya. Itu yang kami imbau sekarang. Setelah itu kita imbaunya ke Serse untuk menangani kasus selanjutnya. Untuk lakanya sebenarnya tidak terlalu berat, hanya serempetan aja. Mungkin lakanya bisa selesaikan. Untuk kasus pidana kita kembalikan ke reskrim. Untuk sementara masih kita pengecekan, Mbak. Ini STNK-nya ada apa belum? Masih kita bacakan untuk rekiden. Ya, siap. Oke, cukup. Ada lain? Cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman. Biar kita foto barang bukti dulu.
kenapa memiliki senjata? Karena pernah ada serangan dari OTK. Dari kenal, masuk ke dalam. Yang pertama kali mau menusuk pakai tusuk es. Yang kedua mau dari belakang motor. Apa kejadian? Kejadiannya kurang lebih setahun yang lalu di Jalan Nusantara. Jadi cari senjata api memang niat atau ditawari? Ini untuk mempertahankan diri. Cari, memang sengaja nyari senjata api untuk pertahanan diri. Nggak pernah sama sekali. Baru. Ya, seminggu lah. Kayak itu. Enggak.